Kisah Mal Sampah. Kalau saja Adi Saifullah Putra, 27 tahun, tak pernah terganggu dengan sampah, barangkali mal sampah tak pernah dia wujudkan. Dia merintis mal sampah pada tahun 2015. Saat itu masih berbasis situs daring. Seiring banyaknya pengguna dan perkembangan teknologi informasi, sejak 2019, mal sampah menjadi aplikasi. Kisahnya berawal dari Adi yang lulusan Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, menghabiskan hari-harinya dengan mengurusi sampah. Akan tetapi, dia membuat urusan sampah jadi lebih berkelas dan menyenangkan melalui mal sampah. Sederhananya, mal sampah adalah sebuah layanan jual beli dan daur ulang sekaligus edukasi sampah dan lingkungan yang berbasis aplikasi. Jika nama aplikasinya adalah Mal Sampah, nama perusahaannya adalah PT Mal Sampah Indonesia. Di mal sampah, segala rupa sisa barang menjelma jadi uang. Melalui mal sampah, sampah berpindah dari rumah, hotel, resto, perkantoran ke pemulung atau pengepul. Dari pengepul ke industri, lalu berubah wujud jadi barang daur ulang. Perihal terjerumus dalam urusan sampah ini, Adi punya kisah. Saat jadi mahasiswa dan ngekos di salah satu wilayah kota Makassar, dia risau melihat sampah yang sering berserakan di lingkungan sekitar rumah kos. Saat itu, armada sampah belum menjangkau lorong dan jalan sempit seperti sekarang. Sejak saat itu, pikiran Adi terus-terusi. Bayangin, sampah yang berserakan dan pemulung yang memilah sampah membuatnya berpikir mengubah sampah jadi peluang. Dia menemui beberapa sahabatnya dan menyampaikan idenya. Tawaran ini disambut. Mereka kemudian mulai melakukan survei kecil-kecilan. Tujuannya mencari lokasi pemulung dan pengepul yang akan jadi gudang sortir sekaligus penyimpanan. Lokasi ini penting untuk memudahkan orang yang akan menukar sampah. Ini juga akan memudahkan pengepul jika harus menjemput. Intinya, dalam mengantar atau menjemput sampah, tak boleh terlalu jauh. Untuk kepentingan ini, Adi bersama teman-temannya menyebar dan menyusuri kawasan-kawasan pemukiman di Makassar. Di setiap lokasi pengepul, mereka berbincang dan menyampaikan rencana sekaligus mengajak kerjasama. Banyak di antara mereka yang berminat. Pada saat peta lokasi gedung sortir sudah lengkap, mereka membuat situs daring. Saat itu, karena semua masih mahasiswa dan Adi tak ingin memberatkan orang tuanya, mereka sepakat mencari uang. Caranya yaitu dengan ikut beberapa kompetisi dan memenangkannya. Kemudian uangnya untuk modal. Sesungguhnya perjalanan Adi memulai bisnis sampah ini tidaklah mudah. Tak mudah memperkenalkan mal sampah dan mengajak orang ikut. Maka dalam berbagai perhelatan, mereka selalu ikut berpromosi. Ini terutama dalam acara-acara atau aksi berbau lingkungan. Persoalan lain adalah meyakinkan ibunya. Soal pendidikan, Ibu Adi cukup tegas baginya jika kuliah harus fokus dan tidak boleh mengurus yang lain. Harapan ibunya adalah Adi bekerja sesuai bidang ilmu yang digelutinya. Beruntung, ayahnya adalah orang yang berpikiran terbuka dan mengapresiasi setiap ide dan kreativitas. Dia mendukung Adi, dia pula yang meyakinkan istrinya bahwa Adi tetap akan kuliah. Toh tetap saja, ibunya tetap sulit diajak berdamai. Adi bertekad menjalankan usahanya sekaligus fokus kuliah. Dia beruntung sering ikut kompetisi saat mencari modal usaha. Saat lulus dan diwisuda, dia dinobatkan sebagai salah satu mahasiswa terbaik karena prestasinya di dalam dan di luar kampus. Hati ibunya luluh. Dia mulai mendukung. Di tengah dukungan dari ibunya, ada satu hal yang mengganjal.
Setiap kali keluarga atau kerabat bertanya tentang pekerjaan Adi, ibunya sulit menjelaskan. Kesempatan menjelaskan ini akhirnya tiba saat Adi diundang salah satu stasiun televisi nasional dalam acara gelar bicara yang menampilkan orang-orang inspiratif. Dukungan keluarga dan orang tua membuat Adi akhirnya kian takut mengembangkan usahanya sekaligus mengedukasi orang tentang mengelola sampah. Saat ini, Mall Sampah bermitra dengan lebih 500 pemulung dan pengepul yang memegang peran penting sebagai rantai daur ulang. Terdapat setidaknya lebih dari 100 titik gudang sortir di Makassar. Setiap bulan lebih dari 1000 ton sampah masuk ke Mall Sampah atau dikirim ke tempat daur ulang. Adi dan Mall Sampah tidak hanya menjadi solusi untuk reduksi sampah, tetapi juga mengangkat harkat sampah. Saat ini pengguna sudah mencapai 30.000 akun. Ini belum termasuk pemulung atau pengepul. Kalau pada awalnya hanya ada di Makassar, kini sudah ada cabang di Goa, Takalar, Maros, Parepare, dan Jakarta.